Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, your presence is heaven to me. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Perintah ini diberikan kepada Yohanes Pembaptis lebih kurang 2000 tahun yang lalu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk yang pertama kalinya. Dan pesan ini hari-hari ini Tuhan berikan kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya. Kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Saya percaya kita semua mau menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Artinya umat yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menjadi umat yang layak? Dan apa yang harus kita lakukan? Saudara, Tuhan menuntun kita dengan memberikan pengertian tentang arti daripada tahun 5775 menurut kalender orang Yahudi. Yang mana itu disebutkan dengan Ain He. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Tuhan katakan kita memasuki tahun goncangan dan tahun di mana Tuhan memberikan kepada kita pengertian bahwa kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. Karena itu kita harus mengikuti apa yang disebutkan dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, hari pencobaan itu berbicara tentang hari aniaya, masa aniaya yang besar yang akan datang untuk mencobai mereka yang ada diam di bumi. Dan sebelum itu terjadi, maka akan terjadi rapture, pengangkatan. Dan kita yang tekun menantikan Tuhan, yang tekun menantikan kedatangan Tuhan akan diluputkan. Itu artinya kita akan ikut dalam pengangkatan. Saudara, mari berdoa dan berjaga-jaga. Biarlah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan setiap hari. Kita melakukan itu. Berdoa dan berjaga-jaga. Hal yang kedua, Tuhan ingatkan kita memasuki tahun anugerah. Tahun kasih karunia. Yang begitu besar. Yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melihat dari Efesus 2 ayat 8. Di situ dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah. Saudara, Filipi 2 ayat 12 berkata. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu satu proses. Jadi tidak benar kalau dikatakan sekali selamat tetap selamat. Saudara, kita diselamatkan kalau kita setia sampai akhir. Kita berada di dalam Dia sampai akhir. Sampai kesudahannya. Artinya kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan katakan ini adalah tahun di mana kita harus membuka hati terhadap pekerjaan Roh Kudus. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berdoa soal dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang keempat, Tuhan katakan ini adalah tahun mujizat yang kreatif. Itu diberikan kepada mereka-mereka yang percaya akan janji Tuhan. Meskipun itu tidak masuk akal. Dan yang kelima, ini adalah tahun di mana kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang keenam, kita sedang memasuki tahun Sabat. Bahkan ini adalah double Sabat. Saudara, tahun Sabat itu artinya secara rohani yang pertama, kita diminta banyak berada di dalam hadirat Tuhan. Masuk masa perhentian. Banyak berada dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua, kita diminta
untuk tidak menggunakan kekuatan sendiri. Tetapi kita bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, mari. Ini yang Tuhan tuntun kepada kita untuk menjadi umat yang layak. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menjadi umat yang layak? Artinya umat yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau lihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan. Jadikan mereka umat yang layak bagimu. Yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan, berkati mereka. Biar mereka melakukan seperti apa yang Kau tuntun kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin.